Baik, terima kasih, April. Baik, selamat malam kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk para dosen penguji, Ibu Dr. Insinyur Nindi Fajar Puspita, MN sebagai penguji pertama saya, kemudian Ibu Elia Zuleika, STM SN PhD sebagai penguji kedua. Selamat malam juga untuk Bapak dosen pembimbing, Profesor R. Haryo Dwito Armono, STM PhD sebagai pembimbing pertama saya, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU sebagai kodosbing saya. Malam ini izinkan saya dengan kerendahan hati mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Perancangan Rencana Bisnis Inovatif, Modistik Konvensional, Studi Kasus Perusahaan Menengah di Medan. Baik, saya Esther Gultom, lulusan dari S1 Ilmu Komputer UGM Yogyakarta, dan saat ini menempuh S2 Startup Teknologi di ITS Surabaya. Saya pernah bekerja di sebelumnya, saat ini sedang merintis untuk usaha Kakak Motor Medan dan Galeri Batik Kakak Medan. Untuk sertifikat, saya pernah mengambil sertifikat di bidang fashion di École de l'Assemblée Syndicale de la Couture Parisien di Paris tahun 2017. Baik, untuk pendahuluan, latar belakangnya adalah dengan jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2023, dengan karakteristik yang kerap membutuhkan jasa modista untuk membuat pakaian untuk keperluan berbagai acara lingkungan bekerja, pesta, dan budaya adat istiadat. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, usaha modista konvensional di sangat dimungkinkan untuk berkembang menjadi berinovasi. Nah, Kakak Craft adalah usaha menengah di bidang art and craft di Kota Medan yang terbentuk pada akhir 2016 dengan jasa pembuatan baju, jasa payet, dekopas, dan souvenir. Dan jasa yang paling diminati selama usaha ini berjalan adalah pembuatan baju dan jasa payet. Namun, karena masalah belum memiliki rencana bisnis, mengalami banyak kendala teknis seperti pencatatan pemesanan, manajemen tenaga kerja, manajemen waktu, menetapkan harga, dan pada tahun 2018 pelaku usaha menghentikan usahanya. Sebagai upaya untuk membuka kembali usahanya, pelaku usaha memerlukan sebuah rencana bisnis sebagai panduan praktis untuk memberikan arah dan tujuan dalam bisnis. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode design thinking dan bisnis model canvas yang diharapkan membantu mendefinisikan kebutuhan transformasi bisnis konvensional menjadi berinovasi. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah apa saja kendala yang dihadapi bisnis modista konvensional Kakak Craft. Kedua, bagaimana cara mentransformasikan bisnis modista konvensional menjadi berinovasi. Yang ketiga, bagaimana merancang bisnis plan modista yang inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah menganalisis kendala-kendala yang dihadapi bisnis modista konvensional Kakak Craft, kemudian mentransformasikan bisnis modista konvensional menjadi berinovasi, dan ketiga, merancang bisnis plan untuk bisnis modista yang inovatif. Adapun kontribusinya, ada kontribusi praktis yang diharapkan dengan bisnis plan yang dibuat dapat digunakan langsung oleh modis TKK Craft untuk menjalankan operasional usaha. Kemudian kontribusi teoritisnya adalah pada literatur mengenai penerapan metode design thinking dan bisnis model canvas BMC dalam pengembangan bisnis modiste. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada jenis usaha modiste yang masih menjalankan bisnis konvensional, yaitu proses busana yang dibuat secara customized dan manual, bukan pada usaha yang telah mengadopsi produksi massal atau berbasis digital penuh. Kemudian penelitiannya akan berfokus pada inovasi model bisnis yang diterapkan oleh Kakak Craft Medan. Untuk kajian pustaka dan dasar teorinya, yang pertama, menurut Rulanti et al. 1979, salah satu usaha busana adalah modiste, yaitu usaha menjahit yang dilakukan perorangan dengan peralatan sederhana. Selain itu, ada usaha busana lain seperti atelier, butik, konveksi, couture, kursus menjahit. Nah, metode yang digunakan adalah design thinking dengan 5 tahapan utama: empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Kemudian untuk model bisnisnya, saya menggunakan 9 blocks BMC yang ditentukan oleh Osterwalder dan Wigner tahun 2010. Untuk inovasi model bisnis ada berbagai definisi yang saya tuliskan dalam penelitian ini.
untuk inovasi modal bisnis yang oleh Taufik 2024, model bisnis dapat dilakukan melalui pembaruan KMB atau BMC renewal, keseluruhan produk marketplace khusus, belajar dari industri lain, memperbaiki ekosistem bisnis, dan Blue Ocean Strategy. Dan penelitian ini menggunakan KMB yang diperbarui atau BMC renewal karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi, memperbarui, dan mendesain ulang elemen-elemen penting dari modal bisnis. Untuk bisnis plan-nya sendiri, menurut Supriyanto 2009, bisnis plan adalah gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, aspek-aspek dalamnya adalah ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang ditawarkan, analisis aspek pasar, analisis aspek teknik produksi, manajemen, dan finansial keuangan. Untuk penelitian terdahulu, ada 13 penelitian terdahulu yang sudah saya baca dan rangkum berkaitan dengan modiste, konveksi, dan bisnis plan di usaha ini. Untuk alur diagram penelitiannya dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan penerapan proses design thinking, dari empati, mendefinisikan kebutuhan, ideasi solusi, kemudian pembuatan prototipe, pengujian prototipe, dilanjutkan dengan penyusunan bisnis model kanvas, dan diakhiri dengan perumusan rencana bisnis inovatif. Untuk pengumpulan datanya, ada data primer dan sekunder. Data primer ini menggunakan kuesioner dengan Google Form. Kemudian saya juga akan melakukan wawancara mendalam dengan pelanggan, pemilik, dan pegawai modiste. Kemudian melakukan observasi di tempat usaha untuk mengamati proses produksi dan interaksi dengan pelanggan. Data sekundernya, saya akan melihat catatan perusahaan, jumlah pesanan, catatan ulasan pelanggan, dan target bisnis yang ingin dicapai. Untuk penerapan design thinking dalam penelitian ini, yang pertama, di tahap empati, saya akan melakukan tahap observasi terhadap perilaku pengguna modiste di Kota Medan, seperti profil pengguna, intensitas kebutuhan akan modiste, pelayanan yang diinginkan, jenis produk yang dibutuhkan, serta waktu pengerjaan dan harga yang sesuai. Di tahap engage, saya akan menggali informasi penuh dari pengguna maupun pelaku usaha modiste melalui kuesioner dan wawancara. Di tahap immerse, saya akan melakukan pengamatan langsung terhadap pola pelayanan modiste. Tahap desain thinking yang kedua yang saya lakukan adalah mendefinisikan kebutuhan pelanggan. Uh, Data ini saya akan gali secara terpilih dan detail untuk mendefinisikan kebutuhan pelanggan seperti layanan yang diperlukan, lama pekerjaan, dan harga yang diharapkan. Nah, untuk mendefinisikan kebutuhan pelanggan, saya juga menguraikan TAM Samsung. Dalam hal ini, jumlah penduduk Kota Medan dengan segmen yang saya bidik adalah anak dan remaja, laki-laki perempuan usia 5-14 tahun, dan perempuan usia 15-65 tahun dengan total jumlah penduduk 1.257.626 orang. TAM-nya adalah market yang membutuhkan jasa modiste diasumsikan 15%, dengan rata-rata pengeluaran per orang untuk jasa modiste sebesar 300.000 per tahun. SAM-nya adalah market yang dapat dilayani dengan teknologi dan inovasi yang ada, yaitu 30% dari TAM. SAM-nya adalah market yang realistis untuk dilayani, saya asumsikan 5% dari SAM. Nah, untuk perhitungannya, diperoleh untuk TAM-nya berjumlah 188.644 orang, SAM-nya 56.593 orang, SOM-nya 2.830 orang, dan kesimpulan potensi pasar modiste di Kota Medan dapat mencapai 56.593.200.000 rupiah dengan target pasar yang dapat dilayani, SAM-nya 16.977.960.000 dan SOM-nya target pasar yang realistis untuk dicapai sebesar 849 juta rupiah. Sumber ini berasal dari BPS Kota Medan tahun 2022. Kemudian tahap desain thinking yang ketiga, yaitu yang saya akan lakukan adalah ideasi solusi, yaitu merangkum ide-ide sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan pelanggan. Kemudian akan melanjutkannya dengan proses prototype yang prototipe layanan yang akan diterapkan ke pelanggan, pemilik usaha, dan pegawai modiste. Prototipe akan dibuat dengan menggunakan aplikasi Figma untuk menggambarkan rancangan layanan. Dan terakhir adalah pengujian prototipe yang akan dilakukan kepada 20 orang pengguna yang terdiri dari 10 orang pelanggan, 5 orang pemilik usaha modiste, dan 5 orang pegawai modiste untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Nah, untuk penyusunan BMC saya buat dalam 9 blocks yang saya jelaskan sebagai berikut.
Untuk customer segmentsnya adalah dengan demografi anak dan remaja, laki-laki perempuan usia 5 sampai 14 tahun, kemudian perempuan usia 15 sampai 65 tahun. Yang pekerjaannya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, wanita aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian geografinya adalah warga Kota Medan dan sekitarnya. Untuk value proposition-nya sendiri, eh, untuk layanan Kakak Craft selama dia beroperasi 2016-2018, untuk yang sudah diakui oleh pelanggan adalah jahitan yang rapi dan finishing pahit yang berseni. Dan kemudian yang akan dikembangkan kemudian adalah dengan adanya penggunaan platform aplikasi pemesanan dan pembayaran dengan cara bayar cash transfer, QRIS dengan mesin edisi dan e-money. Kemudian ada layanan utama yang tidak hanya customize biasa, tapi juga dibedakan menjadi ready to wear, made by sampel, dan customize. Juga ada penerapan isu SDGs di poin ke-12 yaitu responsible consumption dan production pattern. Yang terakhir menyediakan layanan home service untuk segmen pelanggan yang premium customize mulai dari ukur badan, fitting, dan delivery yang dapat dilayani langsung ke rumah. Kemudian untuk key activitiesnya adalah proses konsultasi desain dan bahan, proses pemesanan, proses produksi yang terjadi pola, potong kain, jahit, dan finishing, kemudian proses pembayaran, proses promosi melalui media sosial. Key resources-nya adalah tenaga penjahit, tukang pahit, studio jahit, alat produksi, dan peralatan jahit lainnya. Untuk customer relationship-nya ada konsultasi desain dan yang personal, pemberian diskon khusus, dan layanan home service untuk segmen premium customize. Untuk channels-nya ada studio jahit, ada aplikasi pemesanan pembayaran, ada akun dan iklan Facebook dan Instagram, juga ada e-commerce, penjualan melalui e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia. Partnersnya ada supplier bahan baku seperti kain, benang, aksesoris, dan jasa pengiriman. Revenue stream pendapatan yang akan diterima adalah pertama dari penjualan produk ready to wear, made by sample, dan customized. Kemudian ada biaya tambahan untuk home service dan layanan express. Kemudian ada penjualan tambahan kain dan penjualan produk percat dan aksesoris baju. Yang terakhir ada biaya-biaya yang ditimbulkan antara biaya tenaga kerja, bahan baku, internet, dan iklan media sosial, kemudian biaya operasional bulanan. Nah, berikut adalah sisi inovasi yang saya lakukan terhadap Kakak Craft yang lama. Ada di value proposition, yaitu untuk penggunaan platform aplikasi, kemudian layanan yang dibedakan atas tiga, kemudian ada penerapan SDG, juga ada layanan home service. Hmm. Ini saya coba menjelaskan untuk tiga layanan yang saya sebutkan sebagai inovasi. Karena di modista konvensional itu biasa dia hanya customize. Jadi pelanggan datang, diukur badannya, dijahitkan bajunya. Tapi dengan layanan yang baru ini, produk-produk dibedakan dari menjadi tiga, tiga tiga jenis sesuai dengan kesulitan berdasarkan tingkat kesulitan produksinya. Ready to wear adalah produk yang seperti banyak di marketplace, produk jadi yang memang dihasilkan dari kakak craft sendiri. Yang kedua, made by sample adalah semi customized, jadi mengkustomisasi terhadap barang yang sudah ada contohnya. Kustomisasinya adalah pilih bahan, pilih warna, pilih size, dan pilih finishing, kayak dan aksesoris. Customize adalah layanan customasi manual dan saat ini saya sedang menggali untuk penggunaan AI dengan menggunakan virtual measurement ke depannya. Jadi pelanggan tidak harus datang, tapi hanya dengan kamera handphone mendapatkan ukuran badan dari pelanggannya. Ini adalah contoh tampilan aplikasi untuk kakak craft-nya. Ada ready to wear, made by sample, dan customize. Nah, untuk ini tadi untuk made by sampelnya, ada pilih model, pilih size, pilih bahan, pilih warna, dan pilih finishing. Dengan di akhir nanti sebelum pembayaran adalah total total tagihan yang harus dibayarkan. Untuk penerapan SDGs yang saya maksudkan adalah untuk memastikan konsumsi dan produksi yang sustainable, yaitu penggunaan pola-pola zero waste dalam produk-produk ready to wear-nya. Kemudian ada pemanfaatan percakain untuk membuat produk baru yang bertambah nilai guna. Ini adalah contoh pola zero waste, di mana satu bidang kain dapat memenuhi kebutuhan satu baju tanpa ada sisa kain. Jadi tangannya sudah di situ, kerahnya di situ, badan, dan semua yang dibutuhkan untuk satu baju.
Dan ini adalah contoh pemanfaatan kain perca yang dapat dijual kembali sehingga menimbulkan revenue streams. Nah, untuk perumusan rencana bisnis inovatifnya, saya akan membuat ringkasan eksekutif berisi latar belakang bisnis Kakak Craft, inisiator bisnisnya, target pasarnya, pengalaman bisnis, hingga analisis kelayakan dari segi finansial keseluruhan. Kemudian ada deskripsi perusahaan, kemudian produk dan jasa yang ditawarkan apa saja, kemudian analisis aspek pasar, bagaimana kondisi persaingan di pasar juga, kemudian analisis aspek teknik produksinya, bagaimana lokasi, layout, luas dan skala produksi yang cocok, mesin dan teknologi yang hendak dipakai, kemudian analisis aspek manajemen yang berisi gambaran bisnis Kakakra pada saat masa pembangunan dan ketika sudah berjalan, kemudian ada analisis aspek finansial yang akan dibuat apa berupa kebutuhan dana yang diperlukan berapa untuk membiayai rencana bisnis dan sumber dananya dari mana, apakah dari hutang atau dari modal sendiri, kemudian membuat aliran kas atau cash flow dan membuat kelayakan bisnis, membuat payback periodnya, internal rate of return IRR-nya, net present value NPV-nya dan BEP break even point. Nah, berikut adalah jadwal penelitian yang akan saya terhitung mulai dari 13 Januari, dimulai dari observasi, kuesioner, wawancara, penerapan design thinking, BMC, kemudian perumusan bisnis plan, kemudian perkiraan dan tesis, dan publikasi paper. Terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan untuk presentasi proposal tesis saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Bapak.